Daftar sekolah tempat ujian kompetensi seleksi calon aparatur sipil negara P3K untuk masing-masing kabupaten atau kota direncanakan bertempat di satuan pendidikan sebagai terlampir. Oke, cek dulu apakah ada lampirannya. Oh, ada ya teman-teman nih. Kabupaten-kabupatennya sudah ada semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Subradi di channel Cekomat UNES. Halo teman-teman, selamat datang di channel Cekomat UNES. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Cekomat UNES, mohon subscribe ya teman-teman. Halo teman-teman P3K Guru 2021. Kali ini saya akan membahas tentang persiapan teknik pelaksanaan seleksi P3K Guru 2021 oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran Balitbangkes Kemendikbudristek oleh Giri S. Hamiseno 14 Agustus 2021. Nah, di sini terjawab sudah kapan kita akan melaksanakan tes, kayak gitu ya. Tesnya akan dilaksanakan kapan? Terus ada simulasi apa enggak, terus tesnya itu di mana gitu ya. Ini terjawab sudah di persiapan teknis pelaksanaan seleksi P3K Guru 2021 oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran Balitbangkes Kemendikbudristek. Oke, tanpa basa-basi kita bahas aja langsung ya teman-teman. Informasi umum nih, pelaksanaan seleksi menggunakan CAT UNBK semi online nih teman-teman. Ya, mudah-mudahan ini dipermudah ya teman-teman, kayak UNBK SMA ya teman-teman. Jadi pelaksanaan seleksi menggunakan CAT UNBK semi online. Nah, jadwal pelaksanaannya itu tanggal 30 Agustus sampai 3 September 2021. Berarti kalau ini jadwalnya tidak molor lagi ya teman-teman, itu kemungkinan akan melaksanakan tanggal 30 Agustus sampai 3 September 2021. Jadi kesempatan belajar kita tinggal sekitar 2 minggu lagi teman-teman. Nah, jumlah hari pelaksanaan bisa berbeda antara kota atau kabupaten antara 2 sampai 5 hari. Yang mudah-mudahan tidak molor lagi ya teman-teman. Nah, yang poin ketiga adalah setiap hari di setiap lokasi dilaksanakan dalam 2 sesi. Berarti ada 2 sesi teman-teman. Sesi pertama dan sesi kedua. Ya, mungkin sesi pagi sama sesi siang ya. Karena waktu ujian totalnya itu ada 170 menit. Hampir 3 jam kurang 10 menit ya teman-teman. Kita menghadapi komputer sekitar segitu. 3 jam kurang 10 menit atau 170 menit untuk kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Untuk lokasi ujian disediakan di setiap kabupaten atau kota yang satuan pendidikan ada formasi baik SD, TK, SMP, SMA, SL, ya SMA atau SMK ini sebenarnya SMA, SMK atau SLB. Nah, untuk Provinsi Jawa Tengah kemarin sudah ada ya, sudah muncul suratnya. Nanti saya infokan di sini juga. Oke, lanjut dulu ya untuk formasi ini, informasi umum lanjut dulu. Lanjut ke jadwal persiapan. Nih, jadwal persiapan Jumat 6 Agustus 2021 yaitu adalah rapat koordinasi tim teknis provinsi dengan pusat. Yang kedua yaitu Kamis atau Jumat tanggal 12 atau 13 Agustus, berarti kemarin ya, rapat koordinasi pusat dengan tim teknis provinsi dan proktor utama. Nah, antara Senin sampai Jumat yaitu 16 sampai 20 Agustus, berarti Senin depan ini, yaitu rapat koordinasi tim teknis provinsi, proktor utama, dan lokasi ujian di masing-masing provinsi. Untuk Senin sampai Rabu, ya 23 sampai 25 Agustus, yaitu simulasi ujian di lokasi ujian. Berarti kita ada simulasi ujiannya juga teman-teman, yaitu tanggal 23 sampai 25 Agustus, yaitu Senin sampai Rabu. Wah, menarik banget bukan? Berarti persiapan kita ya belajar lagi lebih giat karena waktunya sudah hampir dekat ya teman-teman. Belajar lagi teman-teman. Yang masih persiapan, yang belum belajar, ayo belajar lagi. Semoga kita keterima di P3K tahun ini teman-teman. Jangan kendor untuk belajar, oke? Yuk lanjut teman-teman. Nah, persiapannya yaitu sesuai surat edaran Sesdirjen Dikjen Guru dan Tenaga Kependidikan
tanggal 3 Agustus 2021 dimohon untuk menetapkan tim teknis provinsi 3 orang, yaitu tanggal 5 Agustus kemarin, itu mengusulkan nama proktor utama satu lokasi 1 orang ya, itu pada tanggal 10 Agustus. Berarti pengusulan nama proktor utama sudah ditentukan kemarin, berarti tanggal 10 Agustus. Selanjutnya itu lokasi ujian di masing-masing kota atau kabupaten 10 Agustus, berarti kemarin juga sudah ya teman-teman. Selanjutnya yaitu tim teknis provinsi, yaitu dia harus PNS dan berjumlah 3 orang, dan dia udah pernah pengalaman menjadi tim helpdesk UNBK provinsi. Lanjut, untuk tim teknis provinsi tugas dan tanggung jawabnya. Pertama, tugas tim teknis provinsi adalah memberikan informasi dan menjelaskan terhadap pertanyaan atau pengaduan yang diterima dari pengawas, proktor, teknisi, atau pelaksana di lokasi ujian. Yang nomor 2, yang poin B, menerima, merekap, dan memberikan solusi terhadap pertanyaan, permasalahan, dan atau pengaduan yang terkait dengan pelaksanaan ujian seleksi P3K. Yang C, yaitu berkoordinasi dengan tim pusat. Selanjutnya, yaitu proktor utama, yaitu pertama ya, kriterianya adalah PNS. Yang kedua, berpengalaman sebagai proktor UNBK, diutamakan yang pernah bertugas sebagai tim helpdesk UNBK. Yang ketiga, menguasai troubleshooting, jaringan komputer dan aplikasi. Yang keempat, dapat menyelesaikan permasalahan teknis di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi P3K. Yang terakhir yaitu bersedia ditugaskan di kota atau kabupaten di luar tempat tinggalnya dan menandatangani fakta integritas. Selanjutnya yaitu proktor utama, tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama nih, menjadi wakil panitia pusat dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dalam hal teknis, aplikasi, dan jaringan di setiap satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi. Yang kedua, berkoordinasi dengan tim CAT UNBK pusat terkait permasalahan seleksi kompetensi di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi. Yang ketiga, berkoordinasi dengan proktor dan teknis TUK ya, atau TUK untuk memastikan semua TUK di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi berfungsi dengan baik. Yang terakhir, melaksanakan tugas dan bertanggung jawab melakukan sinkronisasi data dari server pusat CAT UNBK ke server TUK dengan proktor TUK, gitu ya teman-teman. Selanjutnya, ya pelaksanaan di lokasi ujian, yaitu pengawas utama atau pusat. Yang kedua, proktor utama ditetapkan pusat, tanggung jawab lokasi ujian, pengawas ruangan, proktor, teknisi, tim pendukung administrasi keamanan dan kesehatan. Oke, mungkin itu ya. Yang ini ada informasi lagi dari Dinas Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau di sini adalah permintaan data untuk pelaksanaan seleksi kompetensi P3K guru tahun 2021. Ini katanya sangat penting segera ya. Berdasarkan surat sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanggal 3 Agustus 2021 nomor 4321/BI GT.0000/2021 perihal permintaan data untuk pelaksanaan seleksi kompetensi P3K guru 2021. Dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, daftar sekolah tempat ujian kompetensi seleksi calon aparatur sipil negara P3K untuk masing-masing kabupaten atau kota direncanakan bertempat di satuan pendidikan sebagai terlampir. Oke, cek dulu apakah ada lampirannya. Oh, ada ya teman-teman nih. Kabupaten-kabupatennya sudah ada semua. Lanjut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 sampai dengan 13 dimohon bantuannya untuk berkoordinasi dengan masing-masing kepala sekolah yang akan
ketepatan untuk melengkapi data sama kode kabupaten, NPSN, jumlah komputer yang ada pada masing-masing sekolah, jumlah ruangan atau lab, kapasitas peruangan, nama proktor utama masing-masing sekolah. Yang ketiga, kriteria penunjukan proktor utama antara lain, ya, yang pertama PNS, 2 pengalaman sebagai proktor UNBK, diutamakan yang pernah bertugas sebagai tim helpdesk UNBK. Yang ketiga, yaitu menguasai troubleshooting jaringan komputer dan aplikasi. Yang keempat, dapat menyelesaikan permasalahan teknis di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi. Yang kelima, bersedia ditugaskan di kabupaten di luar tempat tinggalnya. Lanjut teman-teman. Yang keempat, apabila pada satuan pendidikan yang ditunjuk tidak terdaftar proktor yang memenuhi prasyarat, dapat diisi oleh proktor dari sekolah lain yang tidak ketepatan sebagai tempat uji kompetensi atau TUK. Yang nomor 5, apabila daftar sudah dilengkapi, mohon segera dikirim kembali ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui alamat email ya, paling lambat tanggal 9 Agustus. Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya dan bantuannya disampaikan terima kasih. Atas nama Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini lampiran untuk itu ya, tempat ujian kompetensi atau TUK-nya. Sudah ada semua. Ini Provinsi Jawa Tengah. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Jangan lupa ya, subscribe terus untuk membangun channel Cekomatunes. Terima kasih sudah mengikuti video dari channel Cekomatunes. Semangat ASN selalu, semoga kita menjadi ASN P3K di tahun 2021. Jangan lupa belajar dan jangan lupa subscribe channel Cekomatunes. Oke? Saya akhiri. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.